Baik, kalau dari pengertiannya kan MPASI itu makanan pendamping ASI ya. Jadi diberikan saat memang ASI itu sudah tidak mencukupi kebutuhan anak. Jadi seiring bertambahnya usia anak, yaitu biasanya sudah masuk ke usia 6 bulan, itu ASI-nya itu sudah tidak mencukupi kebutuhan anak. Terutama memang kalorinya sudah berkurang ya, atau kebutuhan anak memang sudah bertambah. Dan biasanya umumnya karena ASI-nya itu sudah kandungan zat besinya itu seperti zat besi, zinc dan sebagainya itu sudah tidak cukup hanya dari ASI saja, sehingga kita berikan makanan lain pendamping ASI itu. Bagusnya MPASI itu mengandung makanan yang seimbang komposisinya. Jadi ada makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak baik, sedangkan mikronutrien itu vitamin dan mineral. Jadi jadi makanan dari karbohidrat tetap kita butuh makanan pokok ya sebagai sumber karbohidrat. Kemudian protein, misalnya kita bisa pilihkan lauk hewani gitu ya, daging, ikan dan sebagainya. Lalu bisa ditambahkan lemak atau minyak yang baik. Lalu kita bisa ditambahkan sayur sedikit-sedikit, itu sudah supaya ada kandungan vitamin dan mineralnya. Ya, umumnya sih kalau permulaan itu boleh 2-3 kali gitu ya, 3 kali sehari. Jadi seperti kayak orang dewasa aja, makan sarapan, misalnya makan siang dan makan sore gitu. Jadi nanti lihat jarak tidur anak jam berapa, supaya biasanya kan kalau udah mendekati waktu tidur udah ngantuk, anak udah nggak mood ya gitu, udah ngambek-ngambek misalnya, sehingga nggak mood makan. Jadi kita pilihkan waktu-waktunya. Dan juga seringkali ini juga masalah waktu, saya tambahkan ya. Misalnya ada waktu tidur kan ya, misalnya tidur siang atau misalnya tidur menjelang pagi ke siang itu, nah itu nggak apa-apa, jamnya makan itu mengikuti waktu tidur anak gitu. Jadi nanti jangan misalnya udah waktunya tidur, udah mulai ngantuk, dipaksa untuk diberikan MPASI makan, pasti ngambek, nggak mau, rewel. Nah, tapi kita ya udah, nanti pas begitu bangun tidur, biasanya anak bangun tuh karena udah lapar juga kan, udah lapar, udah kosong lambungnya, baru kita siapkan, kita berikan makan. Oke, yang paling pertama itu pertama tidak ribet gitu ya. Jadi biasanya kan iya betul kan. Jadi mami supaya nggak ribet, karena kan masih banyak nih kegiatannya ya. Kegiatan rumah, kegiatan saya bekerja di luar dan segala macam. Tentunya kalau bisa tidak memakan waktu banyak, tapi tetap seimbang, bergizi seimbang gitu. Tapi yang pasti pesan saya bahwa dalam satu piring, satu mangkuk gitu ya, itu mengandung tadi lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya, sedikit serat ataupun vitamin mineral dari sayuran gitu. Dan paling penting ini, kadang kala beberapa pasien saya ya lebih banyak mamsnya itu memberikan sayur gitu ya. Jadi misalnya sayurnya jadi proporsinya lebih banyak, padahal sebenarnya kalau sayur itu sifatnya masih baru diperkenalkan, jadi tidak ada rekomendasi kalau anak bayi itu harus berapa. Tapi nanti seiring dia bertambah, dia sudah mulai toddler ya, sudah mulai usia PAUD ya istilahnya, itu baru diperkenalkan berbagai macam sayuran. Tapi kalau misalnya untuk MPASI sebenarnya tidak perlu banyak sayur, malah kita kejarnya adalah lebih tinggi proteinnya. Jadi protein dan lemaknya. Protein dan lemaknya. Jadi lemak itu bisa sampai 30% gitu ya. Jadi maksudnya tadi percampurannya ada karbohidrat, makanan pokok. Jadi nggak juga harus nasi terus juga nggak apa-apa. Misalnya mau kentang, mau ubi gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi diusahakan yang tidak terlalu menyita waktu banyak, tapi kalau bisa bervariasi setiap harinya supaya anak diperkenalkan